Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Martusoleha dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Permasalahan pertama yaitu kumpulkan data tinggi badan seluruh peserta didik dalam kelas Anda. Berikut adalah datanya. Lalu selanjutnya ada permasalahan kedua, yaitu mengenai jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Untuk jangkauan, itu rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi, nilai terbesar dalam data tersebut yaitu 178, dikurangi nilai terkecilnya yaitu 149. 178 dikurangi 149 sama dengan 29. Dan untuk banyak kelas, itu rumusnya 1 plus 3,3 log n. Nah, untuk log n sendiri, n-nya itu adalah banyaknya data. Jadi, dalam data ada 36 siswa, jadi banyaknya data adalah 36. Yang dipakai adalah log 36. Log 36 itu sama dengan 1,55. Nah, tinggal dimasukkan K sama dengan 1 plus 3,3 kali log 35 yaitu 1,55. 3,3 kali 1,55 sama dengan 5,115. Jadi 1 ditambah 5,115 sama dengan 6,115 atau bisa dibulatkan menjadi 6. Untuk panjang kelas yaitu jangkauan per banyaknya kelas. Jangkauan yang telah diketahui adalah 29 dan banyaknya kelas yang telah diketahui adalah 6. Jadi 29 per 6 sama dengan 4,8 atau bisa dibulatkan menjadi 5. Selanjutnya yaitu ada permasalahan ketiga, yaitu di sini ada tabel yang dalamnya ada nilai turus, frekuensi, tepi atas, tepi bawah, dan juga titik tengah. Nah, untuk nilainya sendiri itu adalah kelas interval. Untuk menentukan kelas interval, yaitu pertama kita harus menentukan banyaknya kelas dan juga panjang kelas. Di sini sudah diketahui mengenai banyaknya kelas dan panjang kelas, yaitu untuk banyaknya kelas itu ada 6 kelas. Jadi di situ ada 6 kotak ke bawah. Nah, untuk satu kotaknya itu diisi berapa angka, itu di situ udah ada panjang kelas, yaitu ada 5 panjang kelasnya. Jadi dalam satu kotak itu ada panjangnya ada 5, yaitu ada 149, 150, 151, 152, dan juga 153. Begitu juga yang di bawahnya. Ada 154, 155, 156, 157, 158, dan kolom-kolom yang lainnya. Nah, untuk turusnya yaitu adalah banyaknya angka di dalam data. Jadi untuk kolom pertama yaitu 149 sampai 153. Nah, untuk di data yang telah diketahui, untuk data yang telah dikumpulkan sebelumnya, itu dihitung berapa anak yang memiliki tinggi 149 sampai dengan 153. Dan yang diketahui adalah ada 4 anak di dalam kelas tersebut dari 36. Jadi turusnya yaitu 4. Untuk yang kelas kedua yaitu 154 sampai 158 itu menggunakan cara yang sama, yaitu melihat dari data yang sebelumnya dari permasalahan pertama dan dilihat di sana anak yang memiliki tinggi 154 sampai 158 itu berapa aja. Dan yang diketahui di sini ada 12. Begitu juga untuk kolom-kolom yang di bawah. Nah, untuk frekuensi itu dari turus. Jadi kalau misalnya turus 4, frekuensi tulis 4. Terus juga kolom kedua kan turusnya itu 12, frekuensinya tulis 12. Untuk menentukan tepi atasnya itu ambil yang
paling terakhir dari kelas pertama, yaitu 153. Rumusnya itu adalah N ditambah 0,5. Jadi N-nya itu adalah 153 ditambah 0,5, jadi 153,5. Untuk tepi bawahnya itu itu sebaliknya, yaitu dikurang. Jadi N dikurang 0,5. Nah, N-nya itu sendiri itu angka yang paling awal 149. Jadi 149 dikurangi 0,5 yaitu 148,5. Untuk titik tengah. Nah, titik tengah ini itu bisa, di sini kan panjangnya 5. Jadi titik tengahnya itu adalah angka ketiga. Nah, angka ketiga itu adalah 151 dari data tersebut. Kalau untuk yang kolom kedua 154 sampai 158. Nah, ada 5 angka di sana. 154, 155, 156, 157, 158. Nah, angka yang ketiga ini itu adalah titik tengahnya, yaitu 156. Permasalahan 4. Nah, untuk permasalahan 4 ini bisa dilihat contohnya sebagai ini gambarnya. Nah, untuk yang bagian garis bawah itu ada 148,5, 153,5, 158,5. Nah, itu tuh angkanya dilihat dari tepi. Untuk yang bagian sebelumnya itu kan tepi kelasnya kan ada, bagian kolom pertama kan ada 148,5 sampai 153,5, terus bawahnya 153,5 sampai 158,5. Nah, itu diambil dari sana. Jadi 148 tuh dari situ, 153,5, 158,5, 163,5, 168,5, dan juga seterusnya sampai yang terakhir 178,5. Untuk yang bagian sisi kiri, yang bagian garis satunya itu dilihat dari frekuensinya. Dan dari frekuensinya, banyaknya frekuensi itu ada 4, 12, 8, 6, 3 sama 3. Jadi di situ diurutin dari 3, 4, 6, 8, 12. Terus habis itu tinggal dibikin kotaknya. Jadi untuk yang 148 sampai 153,5 itu frekuensinya itu 4. Jadi digambar seperti itu. 4, 12, 8, 6, 3, 3. Selanjutnya yaitu ada permasalahan kelima, yaitu menentukan rata-rata, median, dan juga modus. Nah, untuk menghitung rata-rata yaitu kita harus menjumlahkan semua data. Di sana sudah ada 36 data. Jadi semua angka itu 36 itu dijumlahkan. Hasilnya adalah 5.789 dibagi dengan di sana itu ada 36 siswa. Jadi dibagi 36. Nah, 5.789 dibagi dengan 36 yaitu 160,80. Rata-ratanya itu 160,80. Atau mungkin bisa dibulatkan jadi 161. Untuk median, nah untuk median ini harus dari data tersebut itu harus diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Setelah itu median kan nilai tengah. Nah, jadi di situ dilihat nilai tengahnya itu berapa, dan didapat di sini nilai tengahnya itu 160. Jadi untuk mediannya itu 160. Untuk modus itu nilai yang paling sering muncul. Untuk nilai yang paling sering muncul di sini udah kelihatan, yaitu 155, yang munculnya itu sudah sekitar 10 kali. Sekian sampai di sini penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.